itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Ditunjuk saja proyek yang mana, yang titip siapa. Itu titipan kiri kanan itu siapa? Buka aja. Dugaan saya. Pak Anies yang bilang. Kalau data ada Mbak, cuman memang tidak akan. Anda menuduh orang maling, terus bilang malingnya harus buktiin bahwa dia bukan maling, itu kan aneh logika berpikirnya ya. Jadi yang mengatakan bahwa PSN itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, bakal capres Anies Baswedan kembali melontarkan pernyataan yang bikin gaduh. Ia menyebut akibat perencanaan yang kurang matang dan tidak melibatkan masyarakat, proyek strategis nasional alias PSN bisa menjadi rawan titipan kanan kiri. Pernyataan mengejutkan itu disampaikan Anies Baswedan saat hadir di acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Partai Masyumi untuk yang pertama kalinya yang berlangsung di Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 yang lalu. Terkait pernyataan Anies Baswedan yang sangat mengejutkan tersebut, Presiden Jokowi pun sontak menantang Anies untuk membuktikan tuduhannya. Namun tantangan Presiden Jokowi itu tampaknya tidak direspon sama sekali oleh Anies Baswedan, bahkan cenderung bungkam. Sementara itu juru bicara Anies Baswedan, Surya Chandra, menekankan bahwa proyek strategis nasional yang dimaksudkan Anies tentu saja adalah bahwa selama ini proyek strategis nasional sama sekali tidak melibatkan rakyat sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap proyek strategis nasional tersebut. Itulah yang dimaksud dengan rawan titipan kanan kiri. Meskipun demikian, pernyataan jubir Anies ini justru diskakmat oleh politisi PDIP Deddy Sitorus yang menyatakan bahwa persoalannya bukan masalah substansi tentang PSN, namun orang yang menuduh itu seharusnya yang bertanggung jawab untuk membuktikan tuduhannya. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik terkait potensi proyek strategis nasional menjadi ajang proyek titipan. Kritik Anies disampaikan saat menghadiri Rakornas Masyumi 30 September yang lalu. Anies menyebut PSN harus disusun transparan dan melibatkan publik agar bisa dikendalikan dengan baik. Saya sampaikan, program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui. Ditunjuk saja proyek yang mana, yang titip siapa. Itu titipan kiri kanan itu siapa? Buka aja. Dugaan saya. Pak Anies yang bilang waktu itu. Ya, dugaan saya tidak ada yang bisa mengungkapkan data itu. Kalau ada dibuka, jadi tidak menimbulkan spekulasi. Kalau data ada Mbak, cuman memang tidak akan secara serampangan dibuka ya. Yang jelas memang yang namanya PSN ini kan semacam fast track atau jalur cepat dalam konteks pelaksanaan pembangunan. Dan untuk itu diberikanlah serangkaian keistimewaan secara regulasi terkait pengadaan maupun pelaksanaan dari PSN itu sendiri. Misalnya yang pertama itu sifatnya yang bisa dipaksakan secara langsung, itu kan bisa menghambat peluang masyarakat untuk menolak atau mempertanyakan, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaannya. Dan kalaupun ada pertimbangan yang dinilai mendesak, itu diberikan kepada kepala daerah mulai dari pusat, menteri pusat sampai gubernur dan bupati untuk mengambil diskresi. Dan kalau masyarakat menolak, itu bisa dititipkan uang penggantinya itu di pengadilan melalui konsinyasi. Jadi Pak Jokowi udah bilang, proyek yang mana, yang nitip siapa, biar clear gitu, Mas Surya. Tugasnya pemerintah yang menjelaskan bahwa memang dilaksanakan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan memang prinsip-prinsip yang tadi itu, Mbak. Bukan tugas masyarakat mengatakan mana yang salah, gitu loh. Artinya pemerintah yang harus menjelaskan bahwa memang program yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan aturan yang dibuat sendiri gitu. Oke, Bung Deddy, dibalikin lagi ke pemerintah yang harus jawab.
Data itu dalam artian ada informasi-informasi. Kalau detailnya kan pemerintah yang pegangnya. Yang jelas kita bisa melihat bagaimana pelaksanaan PSN itu sendiri itu anti kritik begitu loh. Artinya Di tidak bagian bisa, mananya? kan dia bisa langsung dilaksanakan, Mbak. Kalau masyarakat menolak, silakan menolak besarannya doang, dan setelah besarannya ini dititipkan ke pengadilan dan pembangunan bisa berjalan begitu. Persoalannya adalah bagaimana memilih ini sebuah proyek strategis nasional. Apa sih pertimbangan prioritas itu yang disebut sebagai prioritas? Prioritas itu kan subjektif ya. Dengan kata lain, memang ada semacam subjektifikasi dari penilaian prioritas pembangunan begitu. Dan ini sepenuhnya kewenangan dari eksekutif. Masyarakat tidak punya ruang untuk katakanlah memediasikan, mempertanyakan, dan itu kasus-kasus seperti Rempang jadi sangat mudah muncul, dan itu tidak cuma di satu tempat. Saya tanya ke Bung Deddy soal ini. Bung Deddy, kalau kata Mas Surya dibalikan lagi, pemerintah yang harusnya jawab, PSN ini sebenarnya dilaksanakan dengan baik atau tidak? Anda menuduh orang maling terus bilang malingnya harus buktiin bahwa dia bukan maling, itu kan aneh logika berpikirnya ya. Jadi yang mengatakan bahwa PSN itu titipan kanan kiri itu kan Pak Anies Baswedan. Sudah selayaknya menurut pikiran orang waras yang logis itu ya Pak Anies dong yang ngomong. Jadi kalau tadi Bung Surya bilang datanya ada, ya diomong. Kalau memang niatnya memperbaiki pengelolaan negara atau pengelolaan kekuasaan gitu. Karena kalau memang betul seperti itu, mari kita periksa sama-sama. Karena PSN ini kan bukan barang baru. Dari tahun 2014, 2017, lalu 2019, 2020, semuanya terus-menerus mengalami berbagai perkembangan. Ada tahapan-tahapan, ada tahapan visibility, usulan, review, segala macam gitu. Jadi ini adalah sebuah mekanisme yang menurut saya memang menjadi hak eksekutif gitu ya. Dan itu dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dong gitu ya. Dan itu juga biasanya tentu melibatkan banyak pihak. Pengusulnya bisa Pemda, bisa Pemprov, bisa kementerian, bisa BUMN, macam-macam gitu. Jadi dan itulah yang kemudian dievaluasi. Saya tidak tahu apakah itu yang dimaksud titipan kiri kanan gitu ya. Karena kan PSN itu ada yang dibiayai oleh pemerintah, ada yang dibiayai melalui investasi swasta maupun BUMN gitu. Jadi saya nggak tahu konteksnya titip-titip, apakah yang dimaksud titip kanan kiri itu adalah para pengusul atau bagaimana? Gitu. Konteksnya gimana Mas Surya? Konteksnya adalah ada kewajiban pemerintah menjelaskan bahwa program yang disebut sebagai program strategis itu memang betulan strategis. Apakah ada ruang kita mempersoalkan itu? Tidak ada, Mbak. Karena sepenuhnya dikasih oleh regulasi, pemerintah bisa melakukan apapun, termasuk menitipkan uang ganti rugi yang nilainya ditetapkan oleh appraisal independen, disebutkan seperti itu, ke pengadilan. Masyarakat tidak bisa mempersoalkan apakah dia ditanya dulu, boleh nggak atau setuju nggak ada PSN lokasinya di sini. Sudah ditetapkan gitu. Oke, minim partisipasi publik begitu, Mas Surya? Iya dong, karena kan kita tanya nih ke Bung Deddy ya. Tujuan PSN itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat dan dinilai strategis sebagai bagian dari pilihan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, saya tanya ke Bung Deddy, minim partisipasi publik kalau pandangannya Mas Surya? Saya kira harusnya yang jadi capres itu Pak Surya Chandra gitu, karena kenapa? Dia lebih berbicara substansi, sementara Anies kan bicaranya titip kiri kanan gitu. Jadi tidak sinkron nih judul diskusi kita dengan apa yang disampaikan oleh Bung Surya Chandra. Hari ini menjadi percakapan publik kan seorang calon presiden bicara bahwa proyek PSN itu termasuk IKN banyak titip kiri kanan, bukan urusan ganti rugi titip di pengadilan atau partisipasi publik. Mana dulu yang mau kita bicarakan nih? Biar jelas gitu loh. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, begitulah tabiat dan karakter seorang Anies Baswedan. Seringkali ia melontarkan pernyataan-pernyataan yang bernada tuduhan, tetapi seringkali dia tidak mampu untuk menunjukkan tuduhannya itu tanpa data, tanpa fakta yang bisa memperkuat tuduhannya itu. Namun seperti biasanya kalau tidak menyalahkan media,
Anies Baswedan cenderung bungkam dan membiarkan pernyataan yang mengejutkan, pernyataan yang kontroversial itu begitu saja. Bisa jadi itulah yang menyebabkan mengapa hasil survei dari berbagai lembaga survei selama ini selalu menempatkan posisi Anies Baswedan ini secara elektoral selalu berada di urutan paling buncit, urutan ketiga dibandingkan dengan Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Semakin lama semakin banyak pernyataan-pernyataan Anies yang sangat mengejutkan, bahkan cenderung menimbulkan polemik. Tentu saja rakyat di negeri ini akan bisa memberikan penilaian bagaimana pertanggungjawaban seorang Anies kalau seringkali melontarkan tuduhan tanpa bukti. Rakyat di negeri ini seiring dengan pengalaman demokrasi yang semakin matang, tentu saja tidak akan mudah untuk dikelabui, apalagi hanya melalui pernyataan atau statement yang sama sekali tidak memiliki basis data dan fakta yang akurat. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh, bahkan bisa menjadi bumerang, bisa menjadi sebuah blunder politik yang sangat besar efeknya, sehingga makin lama makin banyak rakyat yang kehilangan trust atau kepercayaan terhadap Anies Baswedan sendiri yang selalu berkuar-kuar bakal melakukan sebuah perubahan. Bahkan di kalangan pendukungnya, Anies Baswedan diidolakan sebagai sosok perubahan yang akan mampu membawa Indonesia ini menjadi lebih baik. Namun kalau kita lihat fakta yang terjadi selama ini, berbagai lontaran tuduhan Anies tanpa bukti, kemudian seringkali menyalahkan media ketika terkoreksi bahwa datanya itu ternyata tidak didukung oleh fakta yang akurat, maka disitulah sebenarnya blunder Anies yang dinilai sangat sulit untuk bisa dielakkan lagi. Dalam konteks demikian, kalau memang Anies Baswedan memiliki gagasan perubahan yang dijadikan sebagai tagline, sebagai basis perjuangan dalam melakukan perubahan, seharusnya ia memainkan narasi berupa gagasan atau ide yang cemerlang, sehingga bisa membuat rakyat di negeri ini tertarik untuk bisa berbondong-bondong meyakini bahwa perubahan yang bakal dilakukan oleh Anies Baswedan itu memang berada pada track yang benar. Namun kalau hanya sekedar mencari celah kesalahan dari seorang Presiden Jokowi, dan perlu kita pahami bahwa sebenarnya rival politik Anies Baswedan itu bukan seorang Jokowi, karena Jokowi sudah tidak lagi bisa mencalonkan dirinya sebagai seorang kandidat calon presiden, karena memang sudah dibatasi oleh konstitusi hanya 2 periode. Itulah sebabnya kalau selama ini Anies justru gencar menyerang Presiden Jokowi, sebenarnya ini merupakan pendekatan politik yang sangat keliru, bahkan bisa menjadi blunder. Mengapa tidak mengajak Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto ini untuk adu gagasan di ruang publik? Bahkan ketika Anies Baswedan itu diundang untuk hadir dalam acara debat yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa di UI misalnya, pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari kelompok mahasiswa atau dosen atau para akademisi yang hadir pada saat acara debat publik di kampus, tampaknya Anies juga hanya sekadar memainkan retorika. Namun di balik retorika, ternyata setelah disampaikan di acara debat yang digelar oleh mahasiswa itu, ternyata memang lebih banyak narasi kebohongannya daripada menyajikan fakta yang sebenarnya. Jujur saja selama ini kita memang belum pernah mendapatkan gagasan-gagasan cemerlang yang digunakan sebagai dalih dan alasan pembenar untuk membuktikan bahwa ia memang pantas menjadi sosok antitesis sekaligus menjadi agen perubahan yang bisa membawa Indonesia itu menjadi lebih baik. Taruhlah saja misalnya IKN, Ibu Kota Nusantara, yang sebenarnya bukan merupakan gagasan murni Presiden Jokowi dan merupakan upaya untuk mengimplementasikan apa yang pernah digagas oleh Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno. Sesungguhnya ia lebih banyak menggunakan berita-berita yang ia terima secara sepihak, hanya menjadi proyek yang lebih menguntungkan investor khususnya dari Cina. Itulah sebabnya ketika setiap kali Anies ini ditanya soal IKN, ia tidak bisa menjawab dengan terus terang antara menghentikan atau melanjutkan. Jawabannya selalu mengambang
tidak jelas dan selalu mengatakan bahwa itu tergantung pada undang-undang atau regulasi yang digunakan. Kalau memang rakyat menghendaki itu baik, ya kita lanjutkan. Kalau tidak, ya berarti memang ada masalah. Itulah jawaban-jawaban normatif yang selalu dilontarkan oleh Anies Baswedan sebagai salah satu contoh ketika ia ditanya tentang soal dilanjutkan atau tidak mengenai proyek prestisius Ibu Kota Nusantara. Kalau selama ini Anies cenderung lebih banyak memainkan narasi-narasi kebohongan di ruang-ruang publik, ini sebenarnya sangat tidak menguntungkan dari sisi elektoral politik. Basis dalam dunia politik elektoral tentu saja adalah trust atau kepercayaan rakyat. Kalau Anies Baswedan selama ini terkesan menyerang Presiden Jokowi, yang mungkin saja ada dugaan bahwa ia masih belum bisa move on akibat pernah dipecat sebagai seorang Menteri Pendidikan pada era Presiden Jokowi, tentu saja kalau itu terus di blow up secara berlebihan di ruang-ruang publik justru sangat tidak menguntungkan bagi Anies Baswedan sendiri. Akan lebih bagus apabila ia mencoba untuk mencari data, mencari fakta-fakta yang dikumpulkan secara menarik untuk memperkuat narasi-narasi politiknya yang disampaikan di ruang-ruang publik agar benar-benar mendapatkan simpati dan empati dari rakyat. Kalau hanya mengobrol narasi yang syarat dengan kebohongan, kemudian dia hanya sibuk mencari celah-celah kelemahan Presiden Jokowi, suara rakyat yang diberikan kepada Anies tampaknya juga masih menimbulkan tanda tanya besar buat kita. Kalau selama ini Anies cenderung lebih banyak melontarkan narasi-narasi yang dinilai syarat dengan kebohongan tanpa menggunakan basis data dan fakta yang kuat, kredibel, dan valid, tentu saja hal ini akan sangat berpengaruh kepada trust atau kepercayaan rakyat. Semakin banyak ruang yang digunakan untuk melakukan narasi kebohongan, makin tidak mendapatkan simpati dari rakyat. Hanya itu persoalannya. Masalah tagline perubahan, tentu saja hal itu kalau memang sudah menjadi tagline perubahan yang bakal dilakukan oleh Anies, tentu saja sah-sah saja. Paling tidak Anies Baswedan bisa memberikan harapan kepada seluruh rakyat di negeri ini bakal hidup menjadi lebih baik dibandingkan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.